Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara Joki Pojok Kopi. Oke, Pak Nurdin, saya ingin bertanya, Pak. Saya kemarin bertanya-tanya bingungnya. Kita kan kemarin belajar tentang topologi jaringan. Nah, situ ada perangkat namanya switch sama hub ya. Kalau hub itu kan dia membroadcast jaringan itu ke semua host yang terhubung ke hub, dia broadcast, dia dapat semua. Nah, kalau switch dia kan hanya mengirimkan paket ke alamat yang dituju pada network tersebut. Ya, betul. Oke. Nah, kalau misal cuma 5 atau 10 host sih sebenarnya nggak begitu beda, Pak ya. Nggak terasa lah ya. Nggak terasa itu. Tapi kalau misal dalam satu network ternyata ada 10.000 host ya. Kalau broadcast memang jelas. Jelas itu berat banget itu. Kalau switch juga dia hanya mengirimkan ke alamat yang dituju. Tapi kalau nyari dari 10.000, 20.000 itu susah banget itu. Itu dari betul waktu lah ya. Di jaringan itu ada solusi nggak sih, Pak? Oke. Ya. Nah, ini yang coba kita bahas hari ini ya. Oke. Ya, betul tadi yang disampaikan. Itu kenapa di jaringan komputer ada istilah namanya subnet. Ya, atau ada yang disebut subnetwork. Dalam kata kerja juga subnetting. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya coba analogikan dulu ya, biar nanti lebih enak ya. Iya sih, lebih nyambung gitu. Misal kita analogikan seperti ini. Jadi kalau jaringan komputer itu kan intinya ada pengiriman ya, dalam ini pengiriman data jaringan komputer dari sebuah sumber ke tujuan. Kalau dianalogin di dunia nyata ya, misal ada paket barang nih, dari seseorang, mungkin temannya Mas Hiro nih nanti. Ada temannya Mas Hiro akan mengirimkan paket barang, kemudian di alamatnya dia cuma menuliskan Institut Teknologi Telkom Properto atas nama Exagiro. Nah, itu ya. Nah, misal seperti itu. Oke. Memang itu barang itu akan nyampe di sini ya, karena kan Telkomnya sudah jelas. Nah, tapi begitu barang itu sampai di, biasanya kalau di kita kan nanti akan dipulkan di security. Pos Jepang sih ya, apalagi sekarang ya. Kan kawasan ada SMK, ada SMP ya. SMP, nah, sehingga dia akan diterima oleh bagian security. Nanti dia security ini yang akan mengantar ke yang bersangkutan. Iya, betul. Nah, kalau orangnya sudah paham dengan Pak Hiro, mungkin no problem ya. Sudah tahu Pak Hiro ada di mana. Tapi kalau bagi orang yang baru dan belum familiar, itu kan akan mencari-cari nih Pak Hiro itu Telkom gitu ya. Telkom itu kan luas, gedungnya aja sekarang udah ada sekitar 5 ya. Jadi kalau teman saya ngirimnya alamatnya kawasan YPT ya. Apalagi cuma ada kawasan itu lebih rumit lagi nyarinya. Sekarang udah kita Telkom, tapi udah ada 5 gedung. Kalau security-nya ini atau Pak Satpamnya ini belum tahu posisinya Pak Hiro, ini kan gampangnya nyari tiap ruang kan. Dari gedung 1 dia akan telusuri sampai dengan ya memang pasti akan ketemu, kemungkinan besar akan ketemu, tapi kan butuh proses dalam mencarinya itu. Nah, maka akan jauh lebih efektif kalau misal temannya Mas Hiro menambahkan nih di alamat pengirimannya itu Institut Teknologi Telkom Purwokerto, misal di gedung DC 206 misal. Itu kan siapapun masih akan mudah, security yang orang baru pun pasti dia akan mudah. Ditujukan barang ini untuk Pak Hiro, posisinya ada di ruang DC 206. Sehingga kan ya udah, dia tinggal langsung aja mencari ruang 206 ada di mana. Tinggal nyari bilik saya yang mana gitu, Pak ya. Posisinya ruangnya Pak Hiro di mana. Nah, itu kan jauh lebih cepat. Gitu berarti sama dengan tadi yang speed tadi. Dia akan mencari satu host di 10.000. Susah ya. Itu kan dia kan rutenya itu kan lebih panjang. Iya, mencapai dengan host yang memang dituju. Nah,
untuk mempermudah ya, maka kalau kita kembalikan ke jaringan tadi, berarti perlu adanya pengelompokan ya, atau pengelompokan jaringan lah ya, atau pengelompokan host, maaf. Jadi host itu dikelompokkan. Itu biar kenapa Mas? Nah, biar tadi misal kalau kita melakukan pengiriman paket, biar lebih spesifik areanya ada di mana. Iya. Jadi network kan ibaratnya adalah sebuah jaringan ya. Kalau kita contohkan misal kelas C itu kan kalau di teori itu kan untuk alamat networknya adalah yang 3 blok depan ya, yang 3 blok awal itu kan 3 byte itu Pak ya? Ya, 3 byte itu. Jadi kalau IP address itu kan ada 4 byte. Iya. 3 byte yang depan itu adalah untuk alamat jaringannya. 1 byte terakhir itu adalah untuk penomoran hostnya. Nah, kalau kelas C berarti satu network dia bisa mengcover sekitar 254 host. Ya maksimalnya. Nah, itu IP kan ada 256 Pak ya, kok 254 ya? Gimana? Ya, karena kalau di aturannya IP 0 ya, untuk yang di host ya. Nah, IP 0 itu tidak boleh digunakan untuk host karena itu nanti digunakan untuk penunjuk network. Kemudian untuk IP yang nomor 255 ya, 255 itu digunakan untuk broadcast. Jadi itu tidak boleh digunakan untuk IP host. Jadi yang bisa pakai cuma 254 ya? 1 sampai 254. Sampai 254. Nah, sama. Sekarang kita bayangkan ketika kita akan mencari satu host di 254. Nah, itu kan juga susah juga. Ya, butuh waktu itu kan. Nah, akan jauh lebih efisien jika dari 254 itu kita kelompokkan. Nah, kita subkan istilahnya. Jadi kita bagi menjadi beberapa alamat jaringan yang baru. Jadi atau kata lain, subnetting itu gampangnya adalah dari sebuah alamat network kita kelompokkan menjadi atau kita pecah menjadi beberapa kelompok jaringan yang lebih kecil. Berarti manfaatnya itu apa saja selain ini? Ya, yang jelas yang pertama tadi pengirimannya jauh lebih cepat. Karena akan mudah dalam pencarian rute untuk mencapai IP tersebut. Ya. Yang kedua juga kalau dari sisi kita misal kita bekerja untuk di bagian maintenance, kita akan jauh lebih mudah ketika ada satu host yang bermasalah. Nah, kita akan mudah dalam mencari posisinya ada di mana, dan kita juga akan lebih mudah dalam memperbaikinya. Nah, misal contoh nih, kalau dianalogikan, misal tadi Pak Giro, misal ada problem nih, ada satu masalah butuh pertolongan lah, butuh bantuan. Nah, kemudian Pak Giro menghubungi security misalnya. Halo, ini saya Pak Giro ada di Telkom, minta bantuan. Saya minta bantuan, tolong kesini gitu. Tolong kesini misalnya seperti itu. Nah, security-nya kan akan mencari ini, sama halnya kayak tadi, akan Pak Giro ada di mana. Cuma nanti Telkom dia akan mencari-cari sampai dengan dapat kan. Perlu waktu, tua di jalan. Ayo, nah. Tapi kalau jelas, saya ada di DC 206, apalagi kalau disebut biliknya di mana, itu kan jauh lebih cepat. Ya, samanya dengan tadi, ketika ada sebuah pengelompokan host, ya, misal nih di gedung DC, hostnya adalah dari nomor 1 sampai nomor 30. Terus yang di gedung lain dari nomor 31 sampai 60 misal. Nah, maka akan mudah ketika akan ada host yang trouble misal di host nomor 25, maka akan ketahuan nih, oh host 25 ada di network di area gedung DC. Sehingga kita tinggal langsung saja mencari ke gedung DC, kita cek trouble-nya di mana. Mungkin bisa jadi kabelnya, bisa jadi kalau memang bandwidth-nya bermasalah.
berarti lebih efisien lah ya. lebih efisien dalam proses maintenance, manajemen bandwidth-nya. Kita kan bisa membagi per network dan sebagainya. Cara subnetting itu gimana? Nah, cara menghitungnya ada di pembahasan video setelah ini. Oke. Jadi biar mereka menyimak ya teman-teman. Ya. Demikianlah penjelasan dari Pak Farudin tentang subnetting. Semoga ini menambah ilmu baru bagi kita ya. Oke, selanjutnya nanti silakan tonton video kami mengenai materi subnetting, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di pertemuan kelima di jaringan komputer. Untuk di pertemuan kelima, materi yang akan kita bahas adalah tentang subnetting. Apa itu subnetting? Nanti akan coba kita lihat bersama-sama di materi kali ini. Saya mereview pertemuan sebelumnya yang kaitannya dengan IP address. Dalam hal ini adalah yang akan nanti kita bahas IP address versi 4. Karena selain ada versi 4 juga ada versi 6. Nah, dalam IP address dalam sebuah jaringan komputer ada beberapa hal yang terkait di dalamnya. Nanti ada network mask, ada istilah prefix, ada istilah network, broadcast, rank host, dan juga jumlah host. Nah, nanti akan coba kita bahas bersama-sama untuk masing-masing hal tersebut. Nah, sebelum masuk ke subnetting, ada yang pertama perlu kita pahami adalah ada istilah prefix. Apa itu prefix? Ini adalah suatu sarana yang nantinya digunakan sebagai penunjuk berapa banyak bit dari suatu IP address yang merupakan porsi dari network ID. Kita ketahui bersama bahwa dalam suatu IP address itu akan memuat dua hal. Yang pertama adalah network ID, bagian yang kedua adalah host ID. Nah, prefix inilah yang nantinya dijadikan sebagai penunjuk berapa jumlah atau berapa banyaknya bit yang merupakan porsinya network ID. Nah, sisanya berarti itu adalah untuk porsinya host ID. Dalam penulisannya nanti dikenal dengan istilah CIDR atau Classless Interdomain Routing. Kemudian untuk penulisannya pada suatu IP address nanti akan ditandai dengan tanda slash seperti ini. Berikutnya adalah contoh penulisannya, ya, di mana ketika kita menggunakan prefix maka akan ada tanda slash di sini, ya. Jadi suatu IP misal 192.3.3.0/24, ya. Maka angka 24 ini adalah menunjukkan nilai dari prefixnya, ya. Apa makna dari 24? Jadi 24 ini adalah untuk menunjukkan jumlah bit untuk porsi dari network ID-nya. Sekali lagi, jadi angka prefix, ya, dalam contoh ini misalnya adalah 24, maka ini akan menunjukkan bahwa dalam jaringan tersebut memiliki 24 bit yang digunakan sebagai network ID. Ya, kita tahu bahwa dalam satu IP itu memuat 32 bit, ya. Berarti jika sudah digunakan 24 bit untuk network ID, maka tersisa 8, ya. 32 dikurangi 4 kan 8.
Berarti tersisa 8 bit yang nantinya digunakan sebagai host ID. Ya, jadi ini adalah prefix ya. Jadi prefix adalah sebuah angka di belakang tanda slash yang intinya dia akan menunjukkan berapa jumlah bit yang nantinya dijadikan sebagai network ID. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba masuk ke network mask. Ya. Apa itu network mask? Network mask ini adalah pembeda antara network ID dan host ID. Ya. Jadi atau pembeda atau penanda. Ya. Jadi mask. Nah, bagaimana cara menandakannya? Network ID nanti masknya adalah atau penandanya yaitu dilambangkan atau disimbolkan dengan biner 1. Jadi nilai dari bitnya adalah 1. Kemudian untuk porsinya host ID, max-nya adalah bit yang nilainya bernilai 0. Ya. Dan penulisannya biasanya adalah dalam bentuk desimal. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara netmask dengan prefix ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan netmask itu adalah bentuk desimal. Dalam hal ini adalah bentuk desimal dari prefix. Ya, sementara prefix tadi adalah banyaknya bit yang merupakan porsi dari network ID. Ya. Di dalam hal ini maka network ID-nya nanti akan diberi nilai bit 1. Ya, contoh misal prefix adalah /8 ya. Maka dengan /8 ini maka dia akan memiliki jumlah bit sebanyak 8 untuk porsi network ID. Kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti yang ini adalah porsi untuk network ID-nya ya. Dan untuk penandanya diberi dengan biner 1. Maka sisanya adalah untuk host ID ya, untuk nilai host ID ini di mana max-nya adalah bitnya bernilai 0. Maka untuk sisanya sebanyak 32 dikurangi 8 berarti ada 24 bit, nilainya adalah 0. Sehingga berapa netmax-nya atau berapa subnetmax-nya ini adalah bentuk desimal dari binary ini. Yaitu kalau kalian jumlahkan ini nilai keseluruhan dari 111 sebanyak 8 bit, maka nilainya adalah 255. Sisanya ini adalah 0, ini 0, ini 0. Seperti itu. Saya ambil contoh lagi, misal yang /24 ya. Berarti dia akan memiliki sebanyak 24 bit yang merupakan porsinya network ID. Di mana untuk ke 24 bit tersebut diberi nilai 1. Nah, ini berarti adalah untuk 8 yang pertama, 8 yang kedua, 8 yang ketiga. Ini berarti sudah 8 kali 3 ada 24. Maka sisanya ada 8 lagi yang merupakan porsinya untuk host ID. Sehingga kalau didesimalkan menjadi 255.255.255.0. Ya, seperti itu.